Selamat datang di Arsip Nusantara. Malam ini, kita selami kisah paling mengerikan dari Indonesia. Bencana alam yang mengguncang dunia. Sebuah ledakan mengubah sejarah. Meninggalkan luka abadi. Ini 7 misteri terdahsyat dari letusan Krakatau 1883. Nomor 7. Sinyal-sinyal maut. Sebelum neraka itu meledak, Krakatau sudah memberi peringatan yang menyeramkan. Selama berbulan-bulan di tahun 1883, nelayan dan pelaut melaporkan aktivitas aneh. Asap tebal mengepul ke langit. Gemuruh dalam tanah terdengar samar, seperti denyut jantung raksasa yang terbangun. Pulau-pulau kecil di sekitar mulai bergetar hebat. Warga di pesisir Anyer dan Merak merasakan kegelisahan yang mendalam. Mereka tak tahu itu bukan sekadar gempa biasa. Itu adalah napas raksasa yang akan segera meletus. Magma mendidih di perut bumi, tekanan terus menumpuk tak terkendali. Alam menunjukkan gelagatnya dengan cara yang paling mengerikan. Tapi siapa yang bisa mengerti bahasa kematian yang datang? Mereka hanya melihat gunung yang batuk. Mereka tak sadar, batuk itu akan menjadi raungan kiamat yang mengubah dunia. Nomor 6. Raungan kiamat global. Ledakan Krakatau bukan sekadar letusan. Ini adalah suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Gelombang suaranya mengelilingi bumi 4 kali. Bahkan di Perth, Australia, 3.100 km jauhnya, orang-orang mendengar dentuman misterius. Mereka mengira itu suara meriam di laut. Di Rodrigues, Samudra Hindia, 4.800 km jauhnya, penduduknya juga mendengar. Mereka bingung, dari mana asalnya suara menakutkan itu? Tidak ada yang bisa membayangkan. Suara itu begitu dahsyat, mampu memecahkan gendang telinga dalam jarak dekat. Ini adalah jeritan bumi yang terluka, terdengar hingga ke ujung dunia. Bukti kekuatan alam yang melampaui batas imajinasi manusia. Nomor 5. Pilar kematian. Puncak letusan adalah pada 27 Agustus 1883. Krakatau memuntahkan isi perutnya dengan kekuatan ribuan bom atom. Kolom erupsi membumbung tinggi. Mencapai ketinggian 27 km, menembus stratosfer. Material piroklastik, abu, dan bebatuan panas dimuntahkan dengan kecepatan luar biasa. Langit berubah menjadi hitam pekat. Siang hari seketika menjadi gelap gulita. Batu apung berukuran raksasa menghujani laut. Kapal-kapal di sekitar terancam tenggelam. Udara panas membakar apapun yang dilewati. Ini bukan hanya letusan gunung. Ini adalah manifestasi kemarahan alam. Sebuah pilar kematiannya menjulang, menelan cahaya, dan menyebarkan teror ke seluruh penjuru. Nomor 4. Gelombang pembawa kematian. Yang lebih mengerikan dari ledakan adalah tsunami. 4 gelombang raksasa menerjang pesisir Jawa dan Sumatera. Gelombang tertinggi mencapai 40 meter. Lebih tinggi dari gedung pencakar langit modern. Desa-desa lenyap seketika. Kota-kota pesisir seperti Anjer dan Merak hancur lebur. Lebih dari 36.000 jiwa melayang. Mayat-mayat tersapu ke laut, beberapa ditemukan hingga Afrika. Kapal-kapal besar terlempar jauh ke daratan. Salah satunya, kapal uap Brou, terdampar 2 km dari pantai. Gelombang ini bukan sekadar air. Ini adalah dinding kematian yang bergerak cepat. Mengakhiri ribuan kehidupan tanpa ampun. Menyisakan kehancuran dan keputusasaan yang tak terbayangkan. Nomor 3. Hari tanpa matahari. Setelah letusan,
Kegelapan pekat menyelimuti sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatera. Abu vulkanik memenuhi atmosfer. Matahari terhalang total selama berhari-hari. Udara dipenuhi partikel halus, membuat sulit bernapas. Suhu turun drastis. Kebingungan dan ketakutan melanda. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka mengira kiamat telah tiba. Kegelapan ini bukan hanya fisik. Ia merenggut harapan. Menciptakan suasana mencekam yang tak terlupakan. Kapal-kapal harus berlayar dalam kegelapan abadi, mengandalkan lentera redup. Sebuah pengingat betapa rapuhnya kehidupan di hadapan murka alam. Hari-hari tanpa matahari, sebuah mimpi buruk yang nyata. Nomor 2. Langit merah darah. Dampak Krakatau tidak hanya di Nusantara. Abu dan gas sulfurik menyebar ke atmosfer global. Memicu musim dingin vulkanik. Suhu rata-rata bumi turun 1,2 derajat Celcius. Selama bertahun-tahun, dunia menyaksikan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Langit berwarna merah darah, ungu, dan oranye menyala. Lukisan Das Kream, karya Edvard Munch dikatakan terinspirasi oleh langit mengerikan ini. Ini bukan keindahan biasa. Ini adalah tanda duka bumi. Sebuah pengingat visual akan bencana dahsyat yang baru saja terjadi. Langit yang indah itu menyimpan kisah kelam. Sebuah kanvas kosmik yang dilukis oleh abu kematian. Nomor 1. Jejak sang monster. Krakatau memang hancur, namun ia tidak mati. Lebih dari 40 tahun kemudian, dari dasar laut yang sama, sebuah gunung baru muncul. Anak Krakatau. Ia adalah anak dari monster yang pernah membinasakan. Tumbuh perlahan, terus aktif, dan sesekali menunjukkan kekuatannya. Seperti jejak luka yang tak pernah sembuh. Kehadirannya adalah pengingat konstan akan kekuatan geologi yang luar biasa. Sebuah monumen alam atas bencana terbesar. Anak Krakatau berdiri sebagai saksi bisu. Ia menunggu, mengumpulkan kekuatan. Siapa tahu, suatu hari nanti, ia akan kembali mengaum seperti induknya. Mengukir sejarah kelam baru di arsip Nusantara. Krakatau adalah pengingat betapa kecilnya kita di hadapan alam. Kekuatannya tak terbayangkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa kelam ini? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah misteri Nusantara.